ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tahu jamaah arisan siang ini yang berani bentak-bentak Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Hanan ya Manan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah antal ahad antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul Masya Allah. Kalau model gini jamaahnya habis Quran. Walaupun nggak hafal 30 juz, paling tidak juz 30 harus hafal. Ini kadang-kadang ada juga model orang tua kita, saking mantapnya dia baca juz 30 tuh, terbalik-balik. Cuman rupanya Ustaz yang dibacanya surah At-Tin, dibacanya surah At-Tin, ujungnya bisa nyasar pula ke surah Qinaah atau ya kalau usah. Cuman ada contohnya Ustaz. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilush solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ruku Allahu Akbar. Pas ruku baru kilingan, baru terasa perasaan tadi baca surah At-Tin, kok nyasar surah Al-Kautsar. Baru sekali jadi imam udah bikin orang malu, mampus. Besok gak mau jadi imam lagi ini. Datang di belakang jamaahnya kok lama kali bawain sholat. Datang awalnya samping, menang-menang aja, kusuk. Datang yang samping sholat gak boleh ngomong, kusuk. Datang yang kawan samping, untung aku gak ngomong. Padahal semuanya ngomong di belakang. Makanya harus pakai ilmu. Maka apapun ceritanya, kalau dibarengi dengan ilmu, insya Allah pasti akan aman. Bukan kampanye. Ini kadang-kadang sedikit Ustaz ini kampanye nih. Gak ada kampanye. Ibunda, ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Namun pada intinya kita yang hari ini bersilaturahmi, sekian lama hari minggu tak berjumpa, siang hari ini bertatap muka, berjumpa kembali, menjalin silaturahmi di kediaman ayah anda kita ini di samping saya. Mudah-mudahan niat hajat baik daripada keluarga berkeluarga di rumah ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita duduk di rumah yang baru ini berkah rumahnya. Insya Allah yang datang yang masuk di sini bertambah banyak. Mudah-mudahan inilah doa kita. Mudah-mudahan diijabah segala
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih yang ingin Ustaz sampaikan? Ustaz, tak apa banyak-banyak ibu yang saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan lele, lebih cepat tak bertele-tele. Yang paling mantap ikan sepat, ikan sembilang, ikan mujair. Lebih cepat, siap aku pulang dan langsung cair. Apanya yang cair tak tahu, ini depan es. Aku pernah dibilang tuh sama guru-guru, aku tamatan dari pondok pesantren Al-Hashimiyah di kota Tebing Tinggi. Jadi kalau ibu mau ke Pabatu, ada sebelah kiri ada pamfletnya Al-Hashimiyah sebelum Bailagon. Jadi pemandian Bailagon sebelumnya sebelah kiri ada pondok pesantren. Pondok pesantren itu pendirinya Pak Hashim, maka dinisbatkan pesantren itu namanya Hashimiyah karena nama bapak itu Hashim. Siapa Pak Hashim ini? Ternyata setelah diselidiki, diteliti, Pak Hashim ini ada hubungan emosional dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad ini anak angkat Pak Hashim. Jadi disekolahkanlah Ustadz Abdul Somad ke pesantren di Darul Arofah di kota Medan. Setelah itu nanti dia tamat dari pesantren dikirim ke Mesir, nanti jadi kiai di pondok pesantren Al-Hashimiyah. Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Ustadz Abdul Somad tak tamat dari pesantren Darul Arofah. Pergi dia, cabut dia, tapi dia sekolah tak pernah sekolah umum dari pertama. Aliyah, sanawiyah, bahkan tamat itu pergi dia melanjut ke Mesir. Setelah ke Mesir, nyambung lagi dia ke Maroko di Afrika. Maka alhamdulillah sampai hari ini Ustadz Tubun menjadi Ustadz viral terkenal. Maka ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah, pesan guru saya, Ikrom, kamu kalau ceramah, kamu kalau diundang sama jamaah, jangan pernah mengharap hadiah pamrih, apalagi menunggu bayaran. Jangan pernah harapkan itu, berdosa. Itulah yang saya ingat-ingat sampai sekarang. Tapi lebih berdosa orang yang undang Ustaz tidak dibayar. Begitu kata guru saya, ini bercanda. Jangan diambil hati, ini nanti Ustaz itu mata duitan, Ustaz enggak. Itu perlu dicatat juga itu. Perlu dicatat, Pak. Nah, bapaknya itu luruskan aja. Jadi ibunda ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit pesan dari sahabat Rasulullah SAW. Ibu, mana ibu-ibu mereka ada? Bu, kalau aku panggil jawab aja iya gitu kan. Jadi bu, orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang bertemu dengan Rasul disebut dengan sahabat. Sahabat. Maka ibu ada lagu Roma Irama yang berjudul Sahabat. Ketika itu dinyanyikan oleh Bung Haji Roma Irama, ada baiknya seperti ini. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Tapi itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Gak ada yang kurangan. Jadi ibu, sahabat itu ternyata orang yang kalau kita sakit, dia juga sakit. Ketika kita sedih, dia juga sedih. Tapi hari ini banyak sahabat ketika kita jaya, ketika kita kaya, yang tak saudara pun jadi saudara. Bapak kenal sama Bupati Serdang Bedagai, siapa? Pak Sukirman. Oh itu pemilih kami itu. Pemilih cemana Pak? Aku punya kemanaan aku punya kawannya itu menikah sama anak Pak Sukirman. Jauh hubungannya. Tapi karena orang kaya, pejabat, semua mengaku saudara. Tapi kalau waktu udah pesek, pendek,
tonggek, mata banyak belek, rambut jegrak. Itu saudara kau bukan. Itu bukan padahal saudara. Maka hari ini sangat jarang ketika mencari teman, ketika kita dalam keadaan kesulitan. Semua tak mau mengaku kita sebagai saudara. Tapi hari ini mudah-mudahan jamaah yang kumpul, mudah-mudahan semuanya dekat dan mengaku saudara. Loh, jangan pula tak mengaku saudara. Kalau memang kita mengaku saudara, jangan pernah ada dalam satu rumpun. Kehidupan itu tak sama semuanya. Walaupun dia seperti satu emak, satu ayah, tapi maaf, ada anakku yang dia kehidupan beda dengan adik-adiknya, kehidupannya beda dengan kakaknya, kehidupannya tak sama dengan seperti dalam emak sekandungnya. Tak, tidak beriman di antara kamu sampai engkau mencintai dirimu sama seperti engkau mencintai saudaramu. Hari ini kita punya emak, hari ini kita punya abang, hari ini kita punya adik. Kalau kehidupannya susah, kalau kehidupannya payah, kita hari ini pakai mewah, pakaian kita cantik, emas kita banyak, uang kita banyak, tetapi mereka susah, makan pun payah, kehidupannya kerja kadang payah. Maka kalau kita tak membantunya, kita tak mau melihat ekonominya, maka di sini kemana letak kita? Tidak dititipkan sama laki-laki. Kenapa? Karena Allah tahu yang bisa merawat anak, yang bisa mengasihi anak itu adalah ibu. Maka ada ibu jari, nggak ada bapak. Ibu kok nggak ada bapak. Maka dalam lagu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Maka ibu 3 kali kata Nabi, ibumu, baru ayahmu. Jadi ibu 3 kali, ayahnya berarti ayahnya 1, emaknya 3. Berarti ayahnya 1, emaknya 3. Betul deh. Ustaznya ngajarin tak bagus aja Ustaz. Pak, ibu, masih ada emak, masih ada ayah. Hari ini kita pulang ke rumah masih bisa kita tengok yang peluk, cium, rawat selagi sempat, jaga selagi ada. Karena yang hilang, yang pergi takkan pernah kembali pulang. Masih ada emak kita belikan baju bukan dari mahalnya. Ketika dibelikan oleh anaknya, dia bercerita sama kawannya, ini anakku yang beli, ini anakku yang kasih. Maka dengan doanya, usaha kita, apapun itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada masanya ketika kita duduk di tempat duduk yang dia sering, sambil minum teh manis, sambil dia termenung di situ, duduk kita di situ, hilang rindu kita. Quran buruk yang dia baca, kita pegang, kita baca, hilang rindu. Tapi hari ini yang belum merasakan hilang orang tuanya, belum merasakan. Tapi nanti ada masa ketika hilang, tak lagi berguna penyesalan itu. Air mata menetes di pipi, air mata membasahi. Ketika itu kita berkata, duhai mak, duhai ayah, hari ini engkau sudah tak ada bersama dengan kami. Maka segala doa inilah yang bisa aku panjatkan. Disitulah baru muncul rasa sunyi. Banyak harta yang kita punya, tapi tak bermakna itu semua, tak bisa mengobati rasa rindu. Maka ada emak kita, senangkan dia, belikan makanan kesukaan, belikan pakaian kesukaannya, senangkan dia, senang dia, lapang hatinya, lapang rezeki kita. Maka hari ini yang buka sekolah, yang pedagang, apapun itu, jualan apa segala macam, jangan pernah datangi dukun, jangan pernah datangi orang pintar. Pak, ini cemana kami jualan Pak, biar laris, biar jualan kami habis Pak, ini cemana Pak, saya pekerja Pak,
Saya aparat, bagaimana atasan saya bisa sayang sama saya? Jangan pernah datang sama dukun. Jangan pernah datang untuk diisi dompet, dicincin, dipakai biar orang senang, jangan. Tapi senangkan emakmu, senangkan dia seperti raja, maka rezeki kita layaknya seperti raja. Maka Nabi mengatakan, fa innal jannata tahta rijlaiha. Sesungguhnya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Maka syair mengatakan, tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Maka senangkan hati emak, senangkan hati orang tua. Ayah meskipun dia tidak mengandung kita, tak ada darahnya masuk di dalam badan kita, tetapi berapa kali tangannya melepuh saat mencarikan nafkah yang halal untuk kita. Bahunya kekar ketika tahun berganti, letih badannya, lesu badannya, keriput tulang kulitnya. Maka disitulah ayah walaupun tidak mengandung, tetapi perjuangannya besar untuk kita. Ketika kita mengandung, ayah tak menangis, ayah tak menjatuhkan air mata. Tidak seperti emak yang sedikit sekali dia meneteskan air mata. Ayah punya prinsip, kalau aku menangis di depan anak-anakku, besok dia tak mau mengadu dan bersandar di bahuku. Dia menganggap aku lemah. Maka disitulah laki-laki kadang tak mau menangis. Dia tak mau dirinya nampak lemah di hadapan anak-anaknya. Maka mudah-mudahan jamaah hari ini insya Allah semua dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku hidupku cukup, apapun yang aku punya, aku miliki, semua terpenuhi. Tapi kenapa hatiku tak pernah tenang? Hidupku tak pernah tenang. Coba beri aku nasihat, wahai Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau hatimu tak tenang, kalau hatimu gundah gulana, hampa yang hari ini engkau punya. Emasmu banyak, mobilmu ada, rumahmu sudah permanen, anak cucumu ada, tapi hatimu tak tenang. Wahai Abdullah bin Mas'ud, beri aku nasihat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau hatimu hampa tak berasa, utlub qalbaka, cari hatimu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fi salasi mawatin, cari hatimu pada 3 tempat. Tempat yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, utlub qalbaka inda sima'il Qur'an, carilah hatimu pada kalimat-kalimat Al-Quran. Dengarkan kepada lantunan Al-Quran. Hatimu kosong, hampa tak berasa, engkau menjadi aparat, engkau BUMN, engkau ASN, engkau apapun itu PNS, tetapi engkau tak tenang, hartamu banyak. Dengarkan kepada kalimat Al-Quran. Ternyata telah diteliti, ini minum air yang tak dibacakan Al-Quran dan air yang dibacakan Al-Quran, setelah ditengok ke lab di dalam laboratorium, molekul-molekul yang ada air yang dibacakan Al-Quran lebih banyak air positifnya. Artinya orang yang kalau dibacakan Al-Quran jauh lebih bagus ketimbang yang tak dibacakan Al-Quran. Maka mulai hari ini dengar pengajian ini, amalkan apapun kondisinya, bacalah Al-Quran. Ustaz, apa manfaat kita membaca Al-Quran? Nanti kita berkalang tanah, masuk ke dalam tanah, ada syafaat Al-Quran. Al-Quran itu terang datang kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Maaf, kadang kita punya HP Android, berulang kali kita membaca pesan, membaca Facebook, membaca Instagram, Telegram, Kilogram, semua kita baca. Tapi berapa banyak hari ini kita yang senantiasa membaca Al-Quran? Al-Quran ini kata Nabi, kalau kita membacanya 1 huruf dapat pahala dan itu dikalikan menjadi 10.
Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf dikalikan 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 3 huruf kalikan 10 berapa Pak? 30. Bismillah kita baca 19 huruf kalikan 10 berapa itu? Banyak pahala yang kita baca. Belum lagi kita membaca surah Yasin. Maka insya Allah dengarkan Al-Quran. Maka ibunda, ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada pahala yang lebih besar ketika seharian kita membaca Al-Quran. Ibu, bacalah Al-Quran. Al-Quran itu kadang sedih kita tengok. Kenapa Ustaz? Ada emak melahirkan, ditaruh 3-4 biji di kepala emak yang melahirkan. Ditanya, Kak, oh Kak, ini kenapa ditaruh di sini? Biar supaya nangkal jin, biar supaya jin itu gak ganggu anak ini. Dari mana ceritanya Al-Quran itu bisa melindungi? Yang bisa tuh Al-Quran itu dibaca, diamalkan, insya Allah jin gak masuk. Gak sampai di situ orang meninggal, Al-Quran itu keliling ditaruh. Biar supaya apa? Biar supaya aman, terhindar daripada jin. Bukan dibaca Al-Quran tengah malam jam 2, jenazahnya nesu, merajuk. Bukan dibacai sama orang-orang di malam, gak dibaca. Terakhir yang meninggal tadi baca sendiri Yasin. Kan ngeri kita nengok ini. Al-Quran itu dibaca, bukan dibiarkan. Hari ini kita nengok sedih, Al-Quran itu ditaruh di lemari kaca, dihiasi cantik. Dari mana Kak? Ini dari Mekah nih. Ini dari mana Kak? Oh, ini dari tanah Arab nih. Tapi Al-Quran gak pernah dibaca. Maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dibaca dan datang dia syafaat untuk kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Ustaz, usia kami udah tua Ustaz. Dulu pernah belajar Ustaz, tapi udah lupa sekarang. Belajar terus. Panggil guru ngaji, panggil siapapun datang ke rumah. Kalau malu, belajar di kamar sama guru ngaji. Perempuan panggil, undang guru ke rumah. Jangan pernah malu. Nanti ada penyesalan ketika harta kita banyak. Harta kita tak sanggup kita menghitungnya, tapi penyesalan itu tak ada arti. Apa itu? Ketika mati tak membawa bekal yang cukup menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kami ibaratkan hidup ini seperti kita singgah. Kita ini sedang berada di dalam kapal yang besar. Kita singgah ke pulau. Pulau ini banyak makanan, banyak bekal untuk kita pulang kepada pelabuhan akhir. Pelabuhan akhir itu adalah kehidupan akhirat. Kalau kita singgah di pulau, tak bawa kita bekal, tak bawa kita air minum, tak bawa kita makanan, nanti pulang kita kepada pelabuhan akhir adalah alam akhirat. Kita terlonta-lonta, kita tak punya bekal. Bayangkan hari ini kita pergi ke Surabaya, pergi kita ke Jakarta, tapi tak punya kita bekal. Sampai tidak tersesat sudah pasti. Betul? Begitulah agaknya kehidupan ini. Maka dengan kehidupan yang Allah berikan, berjumpa dengan sanak saudara, famili, anak cucu kita, gunakanlah itu untuk senantiasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup kita pesta manggil keyboard, bayar 2 juta, 2 juta setengah, 3 juta, tetapi sedikit maaf memanggil ustaz, memanggil guru ngaji untuk memberikan tausiah. Maka saya bangga siang hari ini tuan rumah mau memanggil ustaz, dipanggilnya untuk senantiasa apa? Menyirami hati kita. Datang nasihat, maaf, dalam sepekan, dalam sebulan, ada hati kita nih salah dengan tetangga, salah dengan istri, salah dengan suami. Dengan nasihat itu datang kepada kita, layaknya tumbuhan yang disirami air, akan subur, akan hidup. Agaknya seperti itu. Maka mudah-mudahan emak-emak kita, orang-orang tua kita dekat kepada Allah Subhanahu. Satu,
di majalis zikri, ke tempat-tempat zikir, ke tempat-tempat yang ada di dalamnya mengingat Allah. Hari ini kita tidak bersilaturahmi saja, tidak hanya sekedar kita berkumpul, melainkan ada di dalamnya mengingat kepada Allah. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini banyak pun kehidupan yang dia punya di dunia ini, yakinlah ketenangan akan hadir di dalam dirinya. Maka ibu senantiasa berzikir, ya bu, sambil nyuci di dapur boleh Ustaz berzikir, boleh. Sambil masak ikan, terserah ikan apa, ikan gembung, ikan tamban, ikan semua ikan. Ikan ajaib Ustaz, tahu ibu ikan ajaib? Ikan ajaib itu badannya 2, kepalanya 2, ekornya 1. Apa itu Ustaz? Ikan asin tebola. Nah, sambil mengoreng ikan asin sambil berzikir, Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Lanjut cuci piring, Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Air mata jatuh di pipi, piring pecah 1. Berzikir. Dengan berzikir apa kata Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan engkau berzikir mengingat kepada Allah, hatimu akan tenang. Maka ibu yang suaminya maaf pergi merantau, tak pulang-pulang, kadang pulang 5 bulan, 8 bulan, lebih daripada itu, doakan mereka, senangkan dia dengan apa? Berzikir. Ya Allah, suamiku sedang dalam perantauan, ya Allah lindungi dia, ya Allah jauhkan dia dari segala mara bahaya musibah. Apalagi ini zaman corona, ya Allah, aku takut dia kena penyakit corona, ya Allah lindungi dia di rantau. Amin. Sebelum kita menggunung sajadah, doa sudah sampai kepada dia. Maka doakan. Jangan pernah kita di rumah suami merantau, kita tenang-tenang, kita tak sholat, kita tak mau beribadah kepada Allah, main HP aja. Bang udah sampai bang, udah tapi tak sholat. Udah makan bang, udah tapi tak sholat. Ceramah Ustaz berapi-api, yang tak sholat bisa masuk neraka, tapi tak sholat kan parah kan? Maka sholatlah, doakan, insya Allah yang lalu-lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita hari ini Allah berikan kita usia punya anak, bisa kita senang dengan suami walaupun jarak memisahkan kita, tapi tak apa-apa. Yang penting ada nanti masanya kita berkumpul, kita berjumpa, yang tak pernah terpisahkan selamanya. Di mana itu Ustaz? Kehidupan setelah kehidupan di dunia. Di mana itu Ustaz? Di akhir. Maka ibu hari ini yang berpasang-pasangan, Ustaz nanti kami jumpa lagi nggak di surga Ustaz? Tergantung. Kok bisa gitu Ustaz? Kalau suami kita soleh, istri kita solehah, insya Allah jumpa nanti di akhirat. Ustaz, jadi kalau hari ini yang nggak menikah Ustaz, gimana Ustaz? Apa ada jodohnya? Nanti kalau belum dapat juga jodohnya, di akhirat dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut. Semua kita akan dipertemukan tergantung daripada amal dan ibadah kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan saya nanti kalau memang ibu masuk ke dalam surga semuanya, tak ada saya di dalamnya, nanti bisa komentar sama Allah, ya Allah kami dulu pernah mengadakan, ya Allah, bersilaturahmi hari Ahad tanggal 20 bulan September 2020, ya Allah, tak ada kami tengok Ustaz Ikram di dalam, ya Allah. Ya Allah, panggil dia, ya Allah, hadirkan juga di surga. Insya Allah kalau nanti saya duluan yang masuk, ibu tak ada, nah nanti saya panggil, mana Pak Jono nih, tak ada. Lagi mancing ya. Mudah-mudahan insya Allah dengan jumpa kita hari ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu, pesan dari Abdullah bin Mas'ud yang ketiga, kalau hatimu kosong hampa tak berasa, carilah hatimu pada tempat yang ketiga, fi awqatil khalwah. Apa itu Ustaz? Di keheningan malam, orang lain tidur, tak ada lagi orang
beribadah, engkau bentang sajadah, engkau mengarahkan tangan ke langit. Ya Allah, hari ini aku sudah menjadi orang yang benar, orang yang baik. Hapuskan segala dosaku, hapuskan segala kesalahanku. Maka ketika itu hati yang gundah gulana, tak ada ketenangan, insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih adalah manusia di dua gendangnya. Yang pertama pening karena menghadapi dunia ini karena tak ada pemasukan. Yang kedua, kalau sudah tak ada pemasukan, ada yang namanya pinjaman. Orang itu pening kalau tak ada pemasukan sama tak ada pinjaman. Kalau sudah tak ada pinjaman, maka segala sesuatu hati termasuk bisa jadi tak tenang. Maka saya doakan hari ini yang kita ada pinjaman, hutang piutang dengan orang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bilang amin berarti itu aja utangnya. Amin. Ya, mudah-mudahan yang mengutangi lupa dia selama-lamanya. Nampak banyak kreditnya nampaknya. Ibunda, ayah anda yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kalah banyak yang ingin saya sampaikan. 3 pesan dari Abdullah bin Mas'ud. Kalau hatimu kosong tanpa tak berasa, dengarkan pada bacaan Al-Quran. Yang kedua, dengarkan di tempat-tempat zikir. Yang ketiga adalah cari di keheningan malam. Karena Nabi mengatakan 7 di antara orang yang dapat perlindungan nanti di akhir hari kiamat adalah orang yang ketika malam zakarullah fafadat aina, dia ingat kepada Allah, senantiasa air matanya menetes di pipi. Mudah-mudahan kita satu di antara yang 7 dan bisa mengamalkan 3 nasihat daripada Abdullah bin Mas'ud. Keluarga kita, keluarga yang insya Allah akan dipertanggungjawabkan, diminta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga anak kita, jaga istri, jaga cucu kita. Jangan sampai kita melihat mereka dalam keadaan kesusahan. Kalau mereka susah, kita juga susah. Kalau mereka senang, hati kita juga senang. Maka hari ini yang kita masih punya harta, masih bisa kita tolong, tolonglah siapapun itu yang masih sanggup famili. Karena bersedekah bukan hanya kepada orang nun yang jauh di sana, tetapi bersedekah yang paling afdol, yang paling baik, anak, emak terhadap anak, dan anak terhadap emak, atau sebaliknya anak terhadap ayah. Itu sedekah yang paling afdol. Bedanya sedekah sama zakat. Kalau zakat memang harus ada 8 asnaf yang harus diberikan, termasuk di dalamnya orang yang tak boleh memberikan zakat kepada orang yang dalam naungan. Contohnya Pak Ustaz, emak terhadap anak, anak itu tanggung jawab emak. Sebaliknya kalau emak sudah renta, sudah tua, anak memberikan tanggung jawab harta kepada orang tua. Maka sedekah siapa saja termasuk anak itu lebih elok, lebih baik. Niatkan itu sedekahkan kepada boleh, dan itu terhitung pahala di samping kita membantu ekonomi anak. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memberikan kita ilmu dan pendidikan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Pusaka terbit bulan purnama, namun bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Untuk mendapat berkah, marilah kita mau tanya jawab. Boleh. Begini Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan kita sering-sering baca Al-Quran, ya kan? Tapi saya nggak pernah itu Ustaz. Kalau saya baca paling mau puasa, bulan puasa. Yang saya baca, saya bukan. Tapi untuk hari-hariannya, di sholat subuh, saya tambah Yasin. Habis sholat maghrib baca Yasin. Bagaimana Ustaz? Baik, ada lagi yang mau bertanya dan sekalian jawab? Kakak yang bertanya, yang dijawab. Kalau ada yang lain boleh, yang bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak ada, biar saya jawab dulu ya. Yang mau utang-utang tadi, ya tadi yang dijawab.
Oke, nah. Baik, sebenarnya Al-Quran itu lebih eloknya, lebih baiknya kita baca setiap waktu, itulah dibaca. Tapi paling tidak, kalau tak bisa kita setiap waktu, mau bulan puasa. Bulan puasa itu kan dalam setahun itu ada 12 bulan. Bulan yang paling baik di dalamnya segala kebaikan ada bulan Ramadan. Kemudian dalam sebulan itu ada 4 minggu atau 4 pekan. Di antara dalam sebulan itu ada hari yang paling baik, namanya hari Jumat. Maka yang dilakukan oleh orang kalau membaca ketika di bulan puasa saja bagus, baik, elok. Tapi seelok-eloknya bacalah Al-Quran itu setiap kita siap sholat. Sholat itu kan setiap hari, kecuali sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Itu kan setahun 2 kali. Makanya istilahnya sholat PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Ada juga model bapak-bapak model ini, sholat 2 tahun sekali. Itu pun bawa selop dari rumah, selop sualu yang korengnya 16. Pulang habis selop karpin. Datang bininya, bang, nampaknya sukses apa? Ya bang, tadi pakai sualu, pulang bawa karpin. Dan diam-diam aja kau, rahasia kita. Gitu pula modelnya. Jadi seelok-eloknya baca setiap hari. Karena kenapa orang tua kita banyak membaca surah Yasin, Jumat Yasin, malam Jumat Yasin. Ternyata surah Yasin itu kalau kita ibaratkan manusia itu kalau tak ada jantungnya hidup atau mati. Maka jantung Al-Quran itu surah Yasin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, la tuqra'u fi amrin asirin illa yasrallah. Tidak dibacakan kepada perkara yang sulit melainkan Allah mudahkan. Jadi kalau maaf anak kita lama tak diterima bekerja, anak kita sedang dalam melahirkan, lama anak itu keluar, anaknya pergi tak kemana, tak dilarikan orang, bacakan di dalam perkara-perkara yang sulit, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Maka ditanya emak-emak kok Yasin aja sih gak dibaca. Ya, baca perkara-perkara yang sulit, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ada hutangnya, dibacakan surah Yasin, insya Allah belum lunas kalau nggak dibayar. Jangan surah Yasin dibaca, surah tanah. Pasang pamflet, kalau tanah-tanah nggak produktif dijual, pasti lunas. Kalau nggak surah gelang, surah cincin, insya Allah. Begitu bang. Jadi kesimpulannya Ustaz? Kesimpulannya bacalah setiap hari. Kalau baca surah Yasin saja pun boleh, tapi itu tadi jangan bacanya itu setahun sekali. Ya, saja maghrib subuh. Boleh, alhamdulillah boleh. Itu kan udah rutin itu. Yang dimaksud rutin itu bukan berarti dalam sehari itu kan 5 kali sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, tidak. Sedikit tapi dia kontinu setiap hari. Macam bapak ini subuh sama maghrib. Insya Allah itu berkah. Insya Allah itu nanti yang menjadi penerang kita ketika di dalam kubur. Tak ada yang memberikan cahaya, ada cahaya Quran yang menerangi kita. Mudah-mudahan. Nah jadi orang itu bukan untuk ria. Ada yang memang harus dinampakkan. Apa itu Ustaz? Sedekah. Sedekah itu boleh kita ditulis di pamflet dari Bapak Jono Wiloko misalnya, sekitar yang dikasihkan 3 bulan yang lalu 5 juta rupiah, boleh ditampilkan untuk menambah giroh orang lain pun bersedekah. Karena yang tahu hati kita itu hanya Allah. Manusia itu tak punya daya untuk itu sombong, tak boleh kita. Yang menilai sombong atau tidak itu hanya Allah. Kalau dia sombong, yang 5 juta itu hilang. Tapi kalau dia tak sombong, itu terus menjadi mengalir kepadanya. Maka jangan kita sedikit-sedikit, itu dia baca dari maghrib subuh, tak ada. Yang menilai sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagus, mantap, mudah-mudahan emak-emak kita yang lain belum membaca seperti itu jadi ikut. Mudah-mudahan. Ada yang lain? Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. Insyaallah mudah-mudahan berkah pertemuan berjumpa kita. Apa maksudnya? Wis. Lagi orang itu tadi bagaimana?
suami beruntung siapa? Oke, kita. Untuk mendapat berkah dari acara kita pada siang yang berbahagia ini, marilah kita merundukkan kepala, marilah kita merundukkan kepala kita sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun permasalahan kita, yakinlah Allah pasti punya rencana, Allah pasti punya solusi yang terbaik untuk kita. Walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami, ampunkan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, ampunkan kami. Wahai Allah, setelah Engkau ampunkan dosa kami, ampunkan pula dosa ibu bapak kami, ampunkan pula dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka, cintai mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Wahai Allah, andai ibu dan ayah anda kami masih hidup bersama kami, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka. Wahai Allah, panjangkan umur mereka dalam menyembah dan beribadah kepadamu. Wahai Allah, andai ibu dan ayah anda kami sudah tidak ada lagi di dunia ini, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, jadikan segala amal ibadah mereka ya Allah sebagai sahabat yang menerangi dalam kuburnya. Wahai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun, sampaikanlah pahala silaturahim kami ya Allah kepada almarhum dan almarhumah ibunda kami. Kami menjadi saksi, wahai Allah, mereka adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Wangikan kubur mereka, wangikan kubur mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, hari ini kami yang menjadi seorang suami, terkadang lisan kami membentak memarahi istri dan anak kami, ampunkan kami. Jadikanlah kami suami yang adil di tengah-tengah keluarga. Bimbing hati kami, kuatkan hati kami untuk senantiasa membawa rezeki ke rumah tangga kami, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wahai Allah, andai kata di sini kami menjadi seorang istri, terkadang kami melawan kepada suami, terkadang kami membentak suami, memarahi anak kami. Wahai Allah, maafkan kami. Wahai Allah, terkadang kami yang hadir di sini menjadi seorang anak, belum bisa menyenangkan hati bunda dan ayah anda kami. Terkadang kami, wahai Allah, malah membuatnya bersedih, membuatnya berduka. Maafkan kami ya Allah, senangkan hati bunda, senangkan hati ayah anda kami ya Allah. Satu pinta kami ya Allah, ketika nanti Engkau hendak mencabut nyawa kami, lancarkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya saya pun undur diri dari hadapan ayahanda ibunda sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada gelombang yang sama di siaran bersilaturahmi itu indah. Insya Allah ikan beranak, ikan kakap melompat di atas pasir. Udah banyak saya bercakap, saya permisi sebelum diusir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.